Tuh, flag. Ya, Udah, nanti sudah berarti dok. recordnya ya baik. Saya mohon izin ya. Silakan dok. Mobil penolong. Ya, mungkin sudah bisa terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Ya, eh sebenarnya ini materinya mungkin ibu-ibu di sini, senior-senior saya gitu ya, teman-teman semuanya sudah sering. Jadi nanti mungkin eh biasanya kalau ibu-ibu lebih seru kalau tanya jawab ya. Nanti saya akan cepat-cepat saja. Yang penting di sini kita eh, dari definisi, dari pengertiannya kita bisa mengukur kurang lebih pada saat ini kita posisinya di mana gitu. Dan sebenarnya ini suatu perjalanan ya. Setiap kehidupan kita adalah suatu perjalanan yang kadarnya sudah Allah tentukan. Jadi menopause itu qadarullah dan itu bukan penyakit seperti itu. Itu adalah suatu fase yang memang harus kita lalui ya. Mungkin saya di sini belum, nanti 2 tahun lagi atau mungkin 5 tahun lagi akan masuk seperti itu ya. Mungkin yang beredar banyak kedengarannya masalah aja gitu ya. Oh ini gitu. Nah sebenarnya apa yang terjadi di fase menopause ini bukan serta-merta karena kita masuk ke dalam menopause, tapi apa yang sudah kita pupuk di hari-hari sebelumnya, kemudian dituai di masa ini seperti itu. Baik ya. Jadi, nah kenapa angka menopause-nya itu semakin banyak? Karena memang dengan berkembangnya sistem kesehatan, kemudian kesadaran untuk hidup sehatnya semakin meningkat, sehingga kita sekarang banyak ya untuk usia lanjut itu di secara global maupun secara negeri berkembang itu diprediksi akan semakin banyak gitu ya. Angka usia-usia di atas 60 tahun itu akan banyak sehingga nanti akan banyak perempuan-perempuan yang dulu mungkin kita nggak sempat dengar cerita berapa lama nenek kita usianya, mungkin kita nggak ketemu gitu, atau ada yang eh, masih ada sampai sekarang gitu ya, dikasih umur yang panjang gitu, tapi ya sesuai sunnah Rasulullah ya umatku 60-70. Nah, ini ternyata banyak ya, semakin banyak nanti populasinya. Dan yang muda-mudanya akan semakin dikit karena anak sekarang senangnya child free. Jadi kita akan kekurangan anak-anak gitu ya. Kedepannya akan lebih banyak usia dewasa yang lanjut dan lansia. Baik, jadi ini yang ini dasar dan ini normal. Ketika kita lahir ya, kalau perempuan itu mungkin di sini ada yang sudah berkeluarga, sudah pernah punya anak. Kalau kita punya anak perempuan baru lahir, kadang-kadang ada sedikit kayak haid ya di popoknya. Nah itu sebenarnya bukan berarti anak kita sudah matang secara organ reproduksi, tapi masih dalam stimulasi hormonal ibunya. Jadi kadang-kadang kayak ada haid ya sedikit, mungkin hanya flek-flek aja, sehari 2 hari hilang. Itu tidak perlu khawatir, itu adalah hal yang normal. Nah kemudian kita akan masuki fase pubertas ya, di mana pematangan organ sekunder ya, baik dari hormon maupun secara fisiknya itu sudah matang. Nah, menarche itu adalah situasi yang kita sebut sebagai haid pertama kali. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sini ke dokter, ditanyain, anaknya mens pertama kali, menarche-nya kapan? Nah, itu maksudnya kapan pertama kali kita haid. Nah, menarche ini sendiri nantinya akan menentukan apakah kita akan lebih cepat masuk ke menopause atau tidak gitu ya. Setelah fase menarche, kita akan masuk ke fase periode reproduktif. Nah, ini sebenarnya fase yang cukup panjang ya. Kalau di kita kan bilangnya usia pasangan usia subur 25 sampai 35. Sebenarnya tidak ya. Bisa lebih muda. Jadi pada anak-anak yang sehat ya, fase dan haidnya sudah teratur itu sebenarnya sudah masuk
ke dalam fase subur. Jadi biasanya dari menarche, haid itu akan lancar kurang lebih 2 sampai 3 tahun ya. Jadi kalau misalnya kita punya anak SMP kelas 1 mens, terus 4 bulan lagi baru mens. Itu kalau selama 2 tahun sampai 3 tahun itu masih normal. Ibu-ibu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena perlu pematangan jaras dari hormon ke otak dan ke indung telurnya. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 3 tahun belum lancar, nah itu biasanya harus kita periksa nih ada sesuatu atau tidak ya. Kemudian ada fase di sini, fase perimenopause. Peri itu secara definisi artinya di tepi-tepi ya, baik tepi sebelum maupun sesudah perimenopause. Nah, perimenopause ini eh, kurang lebih 2 sampai 8 tahun sampai kita masuk ke garis merah yang ini, menopause. Jadi menopause, meno itu menstruasi, pause itu berhenti ya. Dan setelah fase menopause ini akan ada fase postmenopause. Nah, sebenarnya fase postmenopause inilah yang kemungkinan yang kita suka dengar, oh ada keluhan tulangnya rapuh, oh gerah, oh ini mudah lupa. Nah, ini sebenarnya fase-fase di postmenopause ini ya. Jadi menopause itu sendiri adalah satu fase, satu titik di mana haid kita itu sudah berhenti dan biasanya terjadi selama 12 bulan berturut-turut. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, dok, saya mens, tapi kayaknya 3 bulan sekali. Nah, itu biasanya kemungkinan masuk ke fase perimenopause. Ya, ini gambaran hormonnya. Jadi ketika usia 10 kurang lebih ya sampai di bawah 20 tahun, hormon anak mulai naik ya. Ketika dia pertama kali haid mulai akan ada lonjakan ya. Nah, fase subur itu hormon kita sebenarnya stabil. Nah, ketika masuk perimenopause, nah di sini grafiknya kurang lebih usia 40 tahunan, tapi dari beberapa penelitian perimenopause itu paling banyak di usia 45. Itu biasanya ibu-ibu udah mulai hormonnya naik turun. Jadi maksudnya gimana? Ya itu tadi perubahan pola haid ya, misalnya 2 bulan, 3 bulan sekali baru haid, atau beberapa pasien saya itu mens sih dok tiap bulan, tapi kok kayaknya darahnya aku biasanya 3 hari agak deres, ini kayak cuma sehari setengah habis itu udah bersih. Dan kemudian kita masuk ke menopause ya, rata-rata di usia 55 tahun untuk orang Indonesia ya. Menopause ini menses pause, jadi masa di mana haid itu berhenti. Nah, ini nanti ini. Jadi yang ibu-ibu keluhkan itu sebenarnya biasanya adalah karena di sini ya, stage 0 ini adalah di mana menopause, di mana haid kita berhenti. Keluhan itu biasanya di fase perimenopause ya, kurang lebih 1 sampai 3 tahun sebelum kita benar-benar berhenti haid atau 1 sampai 3 tahun setelah kita haid. Nah, permasalahan itu biasanya di fase postmenopause ya. Jadi sudah kita berhenti haid kurang lebih 2 sampai 3 tahun baru tuh berasa misalnya kulitnya kering, susah tidur ya. Jadi sini. Tapi kita bilangnya, oh iya nih menopause nih, gejala menopause. Padahal menopause gejalanya hanya satu ya, haidnya saja yang berhenti. Tapi kalau ada gejala keluhan lain, kalau di sini bilangnya vasomotor ya, keringetan, ya, berdebar-debar. Nah itu sebenarnya eh, fase setelah menopause itu atau postmenopause. Ya, ini definisi. Kenapa sih kita ada keluhan? Ya, karena hormon perempuan itu ada dua, estrogen dan progesteron. Estrogen itu yang nanti akan menebalkan dinding rahim dan progesteron itu akan menipiskan ya. Jadi dia bekerja secara siklik gitu ya, bergantian sehingga ada eh, siklus haid yang lancar. Nah, ini menopause tadi saya sudah sampaikan periode menstrual terakhir. One complete year without menstrual. Jadi 12 bulan berturut-turut. Jadi kalau ibu-ibu, kadang-kadang pasien saya tuh ya udah nggak semangat duluan. Dok, saya kayaknya udah menopause nih. Saya nggak mens-mens. Terus pas saya tanya, nggak mensnya berapa lama? 3 bulan sih, tapi habis itu saya mens. Habis itu 4 bulan lagi. Nah, itu berarti masih ada siklus, belum masuk definisi menopause. Jadi ibu-ibu nggak usah apa ya ketakutan duluan mungkin. Ya,
Allah menciptakan estrogen, hormon perempuan kita itu sebenarnya fungsinya bukan reproduksi saja, tapi dari kepala sampai ujung kaki. Makanya nanti ketika hormon itu cenderung turun, maka keluhannya itu ke semuanya gitu. Jadi bukan hanya keluhan, oh kita nggak mens lagi, oh kita nggak subur lagi, tapi mulai dari daya ingat, tensi, kekuatan tulang, kelembapan kulit itu semua dipengaruhi oleh hormon perempuan kita ya, hormon estrogen. Nah, ini tadi saya sampaikan perimenopause itu masa transisi ya, sebelum ya bisa 2 sampai 8 tahun sampai benar-benar kita berhenti haid gitu ya. eh Mohon maaf panitia, ini kan ada yang masuk, ini saya admit aja ya. Nggak harus dipilih-pilih kan pesertanya. Iya dok, admit aja dok. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya Soalnya dok. hostnya iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tadi udah ditawarkan juga sih untuk ini, tapi kadang-kadang kecepatan ritmenya atau yang pengen disampaikan apa takutnya apa jadi lama. Jadi saya izin ya. Ini tadi yang saya sampaikan, fungsi ovarium atau indung telur kita itu menurun. Jadi perempuan pada saat lahir itu ada 300 sampai 500 ribu sel telur. Ya, kenapa? Makanya hamil di usia yang lebih muda dibanding usia yang 35 36 katanya berfaktornya beresiko. Karena usia telur kita berusia sesuai dengan pada saat kita hamil. Misalnya kita hamil usia 20, maka sel telur kita adalah yang 20 tahun lalu itu sudah mulai berkembang. Jadi beda dengan sperma yang hampir 2 hari itu ada perubahan pembaharuan ya. Jadi ovarium kita atau sel indung telur kita itu berusia sesuai dengan usia kita. Ya, ketika fungsi indung telur itu turun, maka fungsi dia yang untuk menghasilkan estrogen atau hormon perempuan kita itu akan menurun. Nah, karena hormon ini menurun, maka mulai ada eh, gejala keluhan ya, keluhan-keluhan. Nah, di sini penting sekali. Jadi tidak ada 2 orang perempuan yang benar-benar sama ya pengalamannya. Ada yang santai ya, tetap kerja. Tapi saya yakin deh, ibu-ibu aktivis aktivis sekalipun pasti akan melewati fase ini tanpa terasa gitu ya. Maksudnya kalau biasa sibuk ngurusin rumah, ngurusin umat, ngurusin masyarakat, terus mau belajar ya. Kadarullah saya selalu belajar bahasa Arab online dengan ibu-ibu yang sudah sepuh dan saya kadang-kadang malu kalau saya bolos. Kenapa? Karena mereka usianya 60, 70, kadang-kadang ngejapri. Mbak Ginta pagi ini bisa nemenin ibu belajar kan? Saya kalau bilang, oh iya Bu, gitu ya. Dan Masya Allah untuk usia yang sedemikian, walaupun secara teoritis ya, postmenopause katanya kita takutnya kita ada demensia atau kita ada lupa, itu Masya Allah ya dengan aktivitas keilmuan, apalagi belajar tentang bahasa Arab ya, tentang Al-Quran, tafsir itu Masya Allah kadang-kadang belajar i'robnya itu lebih kenceng eh, nenek-nenek ini gitu sampai saya kadang-kadang kalau bolos suka Mbak tadi kemana? Tadi yang i'rob ibu ini gitu. Saya suka malu, saya belum lancar nih. Tapi ibu itu yang pensiunan usianya sudah jauh di atas saya tuh lebih bersemangat dan saya hampir tidak pernah melihat mereka mengeluh yang oh saya gini, saya gitu enggak ya. Jadi insya Allah bisa bisa dilewati ya. Oke, ini tadi mungkin gejala-gejala awal dari kalau hormon perempuan itu kurang ya. Biasanya ada masalah penyesuaian suhu ya. Jadi orang pada kedinginan kita gerah ya, kita naikin suhu AC-nya, kita gerah orang pada selimutan ya kadang-kadang seperti itu ya. Atau misalnya yang mungkin yang kotak hijau di tengah ini yang tidak enak ya untuk sehari-hari misalnya, mohon maaf ketika berhubungan suami istri ada keluhan atau masalah pipis. Nah, ini karena mengganggu ibadah. Jadi saya punya beberapa pasien itu sampai eh, saya bilang kalau mau hormon terapi boleh atau operasi boleh, tapi ada yang melalui dengan tenang. Dia bilang, ya udah dok, saya eh, ganti aja softtek saya habis mau sholat ini saya ganti. Walaupun kadang-kadang suatu yang nggak bisa ditahan ya di tengah-tengah sholat, tapi itu kan insya Allah rusuh juga ya seperti itu. Jadi
insya Allah tidak berat dan bisa dilewati. Nah, yang terakhir yang mungkin berat ini ya masalah osteoporosis, tapi sekali lagi kekuatan tulang itu tidak serta-merta karena apa ya? Kadang-kadang kita, oh menopause nih tulangnya rapuh. Padahal yang kita bangun dari tubuh kita itu sama kayak kita memperkuat keimanan kita ya itu nggak instan, tapi yang apa yang sudah kita kerjakan di belakang hari itu. Kalau ibu-ibu makan sayurnya bagus, makan ikannya bagus, sering kena matahari, ada olahraganya. Sebenarnya masalah osteoporosis ini bisa ditekan ya, walaupun kita masuk ke fase menopause itu. Ya, kadang-kadang yang ikut lomba senam sehat gitu, yang semangat-semangat ya, yang di RT RW yang usianya udah di atas 60 ya, masih kuat-kuat. Kemudian CVD ini risiko terkena penyakit jantung, nah ini demensia dan cancer. Untuk cancer sendiri sebenarnya jarang ya, pada saat menopause itu termasuk yang jarang. Ya, ini keluhan-keluhannya. Nah, biasanya memang mensnya udah mulai tidak teratur. Tapi selama belum berhenti selama 12 bulan berturut-turut, itu berarti belum masuk menopause. Nah, ini ya, gerah. Tadi saya udah bilang, kemungkinan ada hot flashes, ya. Kita maunya ngadem, malas berhubungan, ya. Karena biasanya ada vaginal dryness. Jadi, karena hormon estrogen itu kerjanya melembabkan permukaan mukosa vagina, gitu ya. Jadi, dan kenapa sih kering? Karena pertama hormonnya turun. Yang kedua, kelenjarnya itu mengecil ya karena atrofi bahasa kedokterannya. Dia mengecil sehingga kadang-kadang ini udah nikah semua belum ya yang ikut. Kadang-kadang udah ini ya misalnya udah foreplay apa gitu ya atau bahkan kalau pasien saya bilang, "Dok, saya udah pakai minyak ini, minyak itu." Tapi tetap tidak menggantikan. Ya itu ya, Masya Allah Ciptanolo itu nggak tergantikan. Jadi kelenjar sekret yang melumasi vagina kita itu memang tidak pernah tergantikan oleh minyak zaitun atau jelly gitu. Jadi kadang-kadang saya sama pasien juga udah segala upaya. Terus saya bilang, yang penting apa ya kalau ngilu-ngilu sedikit dikomunikasikan. Saya bilang seperti itu ya sama pasangan. Kadang-kadang kita nggak enak gitu ya, khawatir, tapi sebaiknya dikomunikasikan. Nah ini sukar tidur. Kalau ibu saya pribadi ini, tapi beliau mengambil maknanya sangat baik ya. Maksudnya beliau bilang ya berarti sekarang lebih mudah bangun malamnya, lebih mudah untuk kiamulailnya seperti itu ya. Dan sebenarnya ala-ala tidur kita itu terlalu panjang ya, 8 jam itu sebenarnya untuk ukuran mengisi kembali oksigen itu agak panjang. Kayak Rasulullah itu begitu selesai Isya, beliau bergegas untuk tidur, istirahat, ya kemudian udah sepertiga tengah beliau udah bangun mungkin sekitar jam 12 jam 1 beliau udah mulai salat malam, selesai salat malam terus kemudian beliau talaki ya belajar dan salafus sholih juga kebiasaan seperti itu. Terus sebenarnya saya berpikir berarti sebenarnya otak kita itu membutuhkan oksigenasi itu sebenarnya nggak harus 8 jam gitu. Tapi kita kan selalu ya harus 8 jam apalagi anak kecil harus lebih panjang seperti itu ya. Oke, baik. Suka tidur, ini pusing, udah pingsan. Kenapa? Karena hormon perempuan kita itu juga mempengaruhi susunan saraf dan tensi ya sebenarnya. Ini masalah psikologis ya, lebih sensitif. Ya sama kita terlalu tinggi hormonnya pada saat kita mau haid, kita juga kadang-kadang lebih sensitif. Atau pada saat hamil juga ya, tiba-tiba nangis. Atau pada kondisi postmenopause terutama juga ada kemungkinan seperti itu. Ya, mudah-mudahan yang ini enggak, tapi saya pernah punya satu pasien ya, mau nggak mau akhirnya diberikan hormon terapi gini. Tapi sebenarnya kalau fungsi keluarga itu berjalan dengan baik gitu ya, dia tidak sendirian, insya Allah hal-hal seperti ini saya yakin ya untuk umat Islam itu hampir hampir jarang gitu ya. Apalagi untuk di Indonesia yang masih timur lah istilahnya ya, kita masih masih kayak saya gitu ya masih serumah sama ibu. Kadang-kadang saya pulang ke sini ke Depok, kadang-kadang ke ibu gitu. Jadi eh mungkin itu salah satu tugas kita juga ya untuk menemani
ketika ibu kita dulu nemenin kita waktu kecil, nah mungkin saat beliau sudah sendiri, ya ini tugas kita ya untuk mendampingi ya. Saya jarang sih dapat kasus ini, tapi pernah dapat kasus, tapi memang tinggal sendiri di Indonesia, anaknya banyak di luar, yang seperti itu dia. Kemudian anaknya jarang berkabar, jadi bilang, ya saya ngerasa sendiri aja dok, seperti itu. Nah ini mau nggak mau, setelah saya konsulkan juga dengan senior-senior, mau nggak mau kita berikan hormon terapi. Oke. Yang kurang nyaman sebenarnya ini dan berdampak untuk masalah istinja atau najis adalah masalah ini ya. Kadang-kadang udah pengen pipis banget pas ke kamar mandi, belum buka udah keburu eh, ngompol gitu ya. Kenapa? Terutama pada perempuan-perempuan yang banyak melahirkan secara normal, itu organ panggul kita pun dipengaruhi kekuatannya oleh hormon perempuan kita. Jadi, terutama yang lahirnya normal, yang kena trauma ya akibat robekan jalan lahir. Nah, ini biasanya ada ya ini ya sulit nahan pipis. Jadi, kadang-kadang sebelum pergi pipis dulu, nanti nyampe pipis karena kalau ibu saya bilang takutnya ngompol gitu, takutnya nggak bisa nahan, ya udah pipis dulu seperti itu ya. Nah ini tadi ya yang sama ngompol, kemudian yang ini masalah psikologis ya, jarang. Nah, ini banyak berkeringat sama seperti tadi ya hot flashes, kadang-kadang berdebar. Nah ini lupa ya tadi udah mengerjakan apa. Nah ini nih naruh kacamata di kulkas. Padahal udah naruh kacamata di mobil satu, di ruang tamu satu, di dapur satu. Tapi pas saat perlu nggak ada semua. Padahal tempatnya yang berpindah dan lupa ya. Tapi saya yakin kalau rata-rata saya lihat yang bersosialisasi, yang masih belajar gitu itu jarang sekali ya, jarang sekali ada keluhannya. Saya sering lupa gitu, jarang. Ya, kulit kering dan keriput ya kenapa? Karena hormon perempuan kita itu menjaga kelembapan dan tekanan turgor itu tekanan air di bawah kulit. Ya, Masya Allah. Jadi Allah tuh udah ngirim satu hormon yang sebenarnya dia bekerja untuk semuanya. Nah, ini ya, mungkin kita lihat orang tua kita ada yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa dihindari ya. Jadi, sekarang kita metodenya banyak ya untuk lihat osteoporosis atau perubahan tulang belakang itu dengan teknologi mungkin di seperti di ronsen ya, bone density uh, meter gitu ya. Kadang-kadang ada tuh kalau di mall hanya lihat kakinya aja, telapak kakinya untuk lihat kerapatan tulangnya itu ya itu boleh lah. Walaupun hanya mencerminkan mungkin sekitar 2-3% lah dari gambaran umum tubuh kita. Nah ini normal, dia harusnya rangkanya kuat, tapi kalau osteoporosis dia rangkanya mulai jarang-jarang sehingga walaupun ya, nah ini yang paling tidak enak ketika fase postmenopause, ketika jatuh mungkin jatuhnya nggak berat gitu ya, nggak yang ketabrak, paling cuma pengen ngambil apa terus kesleo jadinya patah seperti itu yang membahayakan ya untuk osteoporosis seperti itu. Nah ini perubahan tulang belakang yang paling sering mengalami patah itu paha ya, ini pangkal lengan ini ya bahu, bonggol bahu, kemudian ini tangan. Nah, kadang cuma apa lagi gendong cucu kepletok gitu. Katanya pas di ronsen oh ada retak seperti itu ya. Jadi mungkin hantamannya tidak kuat tapi karena dia rapuh dia bisa patah seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang BMD ini untuk full scan body ya. Kalau yang di mall-mall itu yang hanya telapak kaki kita aja itu biasanya gambarannya kurang lebih 2-3% gambaran dari seluruh tubuh ya. Kalau ada bolehlah diperiksa, boleh-boleh saja. Ya. Nah, ini tadi saya sekilas untuk hormon terapi. Nah, di sini beberapa hal yang perlu saya luruskan adalah eh, ketika kita tidak haid dan kita sudah masuk menopause, kita tidak haid itu bukan karena ada darah di dalam rahim kita yang tidak keluar. Akan tetapi haid itu tidak terjadi karena lapisan dalam yang harusnya tebal, kalau ada pembuahan dia nempel, kalau tidak ada pembuahan dia meluruh menjadi haid, itu tidak terjadi. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Kadang-kadang datang ke saya, dok saya nggak mens. Terus saya lihat umurnya mungkin udah 47, 48. Terus saya bilang, mungkin
mau mau menopause tapi masih masih jauh. Pas saya USG, oh dindingnya tipis. Ibu tenang aja. Kalau saya pribadi kurang suka ya untuk eh, eh, menciptakan post haid itu dengan pemberian hormon terus-menerus. Kenapa? Karena pada kondisi menopause atau postmenopause itu sangat selektif kita memberikan hormon. Ya, kadang-kadang saya lebih endorse ke pasien saya, kita coba yang alami aja, fitoestrogen, kedelai, black cohosh, seperti itu ya. Kenapa? Karena efek sampingnya jauh lebih mild. Jadi pemberian terapi hormon pada kasus-kasus yang tadi ada keluhan itu bukan untuk supaya kita mens lagi. Ya, kenapa? Karena kadarullah fase kita memang sudah berhenti gitu ya. Tidak diperlukan lagi ada yang penebalan tipis kemudian jadi haid enggak. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir kalau tidak haid itu bukan berarti darah di dalam tidak keluar. Ya, tapi karena saking tipisnya, jadi apa yang mau diluruhin gitu, apa yang mau dibikin haid. Kemudian yang kedua, bukan mencegah tua. Jadi sebenarnya kalau di teman-teman dokter kulit ya, terapi hormon untuk mencegah aging itu tidak digunakan, tapi kita menggunakan antioksidan, ya, Q10, kemudian D3, vitamin E, seperti itu. Jadi ya untuk hormon terapi itu memang kita tidak bisa menstop proses berjalannya aging itu ya. Kalau sekarang ilmu aging itu semuanya mainnya antioksidan. Sayur, buah, probiotik, ya. Kemudian tentunya pemberian hormon replacement terapi itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi tadi yang mungkin masalah buang air kecilnya sangat mengganggu ya sehingga dari segi kebersihannya jadi bingung ini najis atau bagaimana. Nah itu jadi pertimbangkan ya untuk diberikan hormon terapi. Oke, ini kalau di luar ya bisa di-apply langsung obatnya biasanya per vaginam ya atau ditempel. Tapi untuk di Indonesia sediaannya biasanya masih yang per vaginam ya seperti gel atau minum. Kalau yang tempel masih jarang. Oke, kita masuk ke nah ini kontroversinya kalau pemberian hormon itu ada efeknya ke breast cancer ya. Untuk hormon terapi yang terkini yang baru itu dia sangat rendah ya risiko untuk develop eh, terhadap kanker payudara. Jadi sudah lebih aman dibanding obat-obatan kita 10-20 tahun yang lalu seperti itu. Tapi makin ke sini juga penggunaan hormon replacement terapi juga sangat nggak banyak ya. Saya pribadi biasanya yang topikal aja, yang per vaginam, jarang yang minum ya. Jadi penggunaannya memang di masyarakat masih rendah. Nah, ini mungkin yang perlu diingat apa aja sih gitu ya fitoestrogen. Fitoestrogen itu dari makanan, dari herba. Ini tidak ada dosis maksimalnya dalam artian kita seperti makan lauk biasa saja kalau mau minum susu kedelai 2 sampai 3 gelas per hari it's okay atau misalnya mau jintan hitam ya black cohosh itu juga silahkan. Kalau saya ke pasien lebih senang endorse-nya herb aja gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau pakai hormon justru kadang-kadang efek sampingnya yang kurang menyenangkan juga kejadian ya beberapa. Justru kalau herba atau fitoestrogen ini lebih lebih aman. Nah ini ya, memang kalau kita pakai hormon ya, yang warna biru muda itu lebih cepat. Tapi maintenance-nya itu lebih baik kalau kita pakai yang herba sebenarnya. Ya, walaupun dia naiknya agak, kita memang harus sabar. Kalau kita mau pakai yang herb, kita harus sabar. Dia baru naik kadarnya itu bisa kadang-kadang 3 sampai 6 bulan dia baru stabil dalam dalam tubuh kita. Kalau hormon memang zret langsung dia berikan efek ya, seperti itu. Saya mau menyampaikan apa? Nah, ini jadi eh, gimana caranya nih kita ya dengan bertambah tuanya gitu. Nah, ini biasanya semakin kita eh, bertambah usia, maka mesin roda metabolisme kita itu sebenarnya semakin lambat. Jadi kadang-kadang kalau ibu-ibu bercandanya, iya napas aja nambah timbangannya ya. Ya itu maksudnya dengan jumlah makanan yang sama itu akan disimpan lebih banyak. Kenapa? Karena roda putarannya itu lebih lama. Jadi banyak energi
yang tersisa kemudian disimpan dalam lemak seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang kita makannya biasa, tapi kok timbangannya naik ya dok, kayak gitu. Nah, nanti mungkin perlu di switch jenis makanannya seperti itu. Nah, ini ya, kalau bisa lemaknya dikurangi, terutama kolesterol. Kolesterol itu di kuning telur yang suka kita skip gitu ya. Padahal itu ada di roti, ada di biskuit, ada di kue-kue lebaran, banyak gitu ya. Di es krim, seperti itu ya. Di lauk kita sehari-hari. Jadi saya kalau ke pasien bilang, putihnya banyakin, proteinnya banyakin. Karena apa? Karena protein itu dia builder, ya. Dia dipakai untuk kalau kita luka itu protein. Kalau kita sel kita perlu bertumbuh memperbaiki itu dia butuh protein. Tapi kalau kalori butuhnya sedikit, ya. Kalau kalorinya kebanyakan dia akan di convert, dia akan disimpan ke dalam lemak. Jadi kurangi lemak, ya. Nah, ini kalsium. 1.000 sampai 1.500 per hari. Ibu-ibu untuk kalsium dan vitamin D, mau berapapun ribu unit yang ibu-ibu minum, tapi tidak bertemu dengan matahari, itu maka penyerapannya hanya 20%. Ya, jadi kadang-kadang, dok saya udah minum ini, tapi kok masih sakit. Kalau vitamin D kan kadang-kadang untuk membantu imunitas ya. Pada saat kita COVID, kita banyak pakai vitamin D. Nah, itu eh, tidak berfungsi sepenuhnya. Kenapa? Karena butuh butuh cahaya ya untuk mengaktifkan yang tadi tidak aktif menjadi aktif sehingga dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan berefek ke tulang kita seperti itu. Jadi kadang-kadang udah minum susu banyak tapi malas olahraga atau malas ketemu matahari ya seperti itu. Nah, ini kalsium ya. Kalau misalnya sebelum menopause 1.000 miligram, kalau CDR itu 1.000 ya. Atau misalnya kalau dapat kalsium kalek-kalek yang puskesmas itu 2 tablet sehari itu cukup dan itu sebenarnya murah ya. Nggak masalah gitu, boleh saja. Kalau postmenopause bisa sampai 1.500. Oke, nah ini. Jadi harus dapat sinar matahari. Kalau ibu-ibu males, saya termasuk yang males. Jadi saya biasanya kalau lagi libur atau apa, jam 10 pagi, itu ketika kita mencari gelombang UV-nya sebenarnya untuk mengaktifkan vitamin-vitamin dan kalsium. eh Cukup sinari daerah paling luas tubuh kita tuh sebenarnya daerah punggung. Jadi misalnya kalau di rumah ya syukur-syukur ada tempat yang tertutup ya kita bisa punggungnya kena sinar. Kalau di jam 10 11 itu nggak perlu lama-lama. 15 menit, 10 menit, 15 menit cukup. Tapi kalau ibu-ibu senangnya pagi di bawah jam 10 itu gelombang UV-nya dia lebih pendek. Jadi butuh paparan waktu yang lebih eh, lama. Dan kemudian kalau ibu-ibu berjemur di bawah dihalangi oleh kaca atau plastik atau sunscreen itu nggak masuk. Ya, jadi kadang-kadang yaudah jemur bayi atau kita mau berjemur dari dalam kamar nih masuk cahayanya itu gelombang UV-nya nggak masuk. Ya, Assalamualaikum. seperti itu. Dan tidak disarankan untuk berjemur di atas jam 11 karena di situ inframerahnya yang lebih panjang. Jadi efek untuk mengaktifasi melanosit ya sel pigmen kita itu lebih tinggi dan bisa ya salah satu teorinya jadi cancer seperti itu. Ya, jadi kalau saya ya udah jam 10 lah 15 menit punggung aja. Kan muka pada skincarean, nggak mau gosong kan? Ya udah jadi punggung. Saya selalu bilang gitu sama pasien kita. Ya, ini ya tetap aktif ya, baik olahraga, bersosialisasi. Nah, ini olahraga nggak perlu yang heboh-heboh ya. Jalan pagi aja 1/2 jam. Tapi kalau ibu-ibu biasa ke pasar bolak-balik sebenarnya nggak dihitung. Jadi memang harus ada waktu yang khusus ya. Karena apa? Karena kebiasaan kita itu tubuh sudah hafal dan dia sudah men-setting, oh ini saya butuh energi segini, lemak yang dibakar segini, air yang dibutuhkan segini. Jadi memang olahraga itu suatu waktu yang memang kita sisihkan seperti itu. Mohon maaf waktu saya berapa lama lagi ya? Tapi insya Allah tinggal sedikit sih. 5 menit lagi, dok. Menit lagi. Oke, ini tadi saya udah. Ya, jadi, nah ini satu lagi yang penting. Kadang-kadang fase perimenopause atau menopause itu kita jadi mudah keputihan. Jadi
kadang-kadang bingung ya, kok katanya kering gitu, tapi kok gampang keputihan. Kenapa? Karena permukaan vagina yang lembab itu dia selnya akan intak, dia rapet-rapet gitu ya. Jadi nggak mudah bakteri itu masuk. Nah, ketika perimenopause atau menopause sudah mulai menurun hormon kita, jadi tidak terlalu lembab ini, jadi kayak banyak pori-porinya. Jadi mudah sekali kita misalnya ganti sabun untuk cebok aja, oh tiba-tiba kok jadi putihan parah. Atau pasien saya misalnya ganti deterjen kayak gitu langsung putihan ya. Jadi yang tadinya jaringannya intak ini jadi tidak intak, jadi sangat prone ya, mudah untuk terjadi infeksi. Ini yang treatmentnya ya kalau di Indonesia nih adanya biasanya minum atau krim seperti ini. Tapi ini sangat 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 selektif. Nah ini pesan saya sebenarnya, eh, saya banyak belajar dari ibu saya ya. Beliau bilang memang ketika kita masuk fase ini gitu, kayaknya kita ngerasa, aduh kita nggak sefit dulu, nggak bisa banyak bantu, waktu luang kita banyak. Tapi ibu saya bilang mungkin itu memang yang Allah berikan kepada kita supaya kita mengisi waktu kita di masa muda yang mungkin tidak banyak dipergunakan untuk yang bermanfaat, itu bisa kita tutupi di fase-fase ini. Itu satu hal yang saya banyak belajar dari ibu saya, dan insya Allah gitu ya, kita sosialisasi ya, manusia tidak bisa sendiri. Nah, ini sebenarnya pengobatan yang paling penting adalah bagaimana kita tetap berinteraksi ya, baik pada Rob kita, pada Allah, dan kepada keluarga, ya, pada tetangga, pada teman. Ini yang sangat-sangat membantu. Dan hampir rata-rata ketika saya bilang, Bu, coba ini, ikut kegiatan ini, gitu ya. Kemudian nanti bulan depan coba kontrol gimana keluhannya. Ya, Alhamdulillah rata-rata hampir pasien saya tuh jarang sekali yang membutuhkan hormon replacement therapy. Insya Allah dari saya ini ya, jadi semua itu insya Allah bisa kita manage ya. Ini hanya transisi saja yang saya pun akan melaluinya. Dan ini bukan penyakit. Kalau misalnya ada keluhan itu biasanya memang apa yang kita bangun di waktu-waktu sebelumnya. Ya, jadi nggak tiba-tiba pas saat menopause jadi sakit, jadi apa istilahnya, meledak semuanya keluar keluhannya, enggak, tapi apa yang kita bangun 20 tahun ke belakang atau 30 tahun ke belakang sebelumnya. Ya, itu aja. eh, Sekali lagi sosialisasi, kemudian belajar ya, belajar belajar apapun gitu ya. Ilmu itu senantiasa, eh, apa ya, saya melihat banyak teman-teman ya tadi ya, teman-teman belajar online saya itu menjalankan masa-masa menopause dan postmenopause itu dengan sangat baik, bahkan prestatif. Ya sayanya suka ketinggalan belum bikin PR, ibu tanya yang ini lagi ya, tanyanya sama yang sepuh-sepuh malahan. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya dari saya, segala ilmu semuanya milik Allah yang mengajarkan kita. Silakan untuk ini saya kembalikan hostnya ke Mbak Indra, Mbak Festi. Mbak Festi. Coba ya saya cari dulu. Oh ya ini. Jazakillah ya, Afan nih sampai pindah-pindah host. Baik, Dok. Wah, terima Ya. kasih Dokter Regina. Ya Allah, jadi tercerahkan ya. Kebayang nih sahabat Sabila kalau kita konsultasi ke dokter langsung ini kita kasihan pasien yang lain gitu sejam. Jadi ini tuh udah yang eksklusif banget ya. Kalau kita sengaja datang ke dokter mah nggak bisa ya dok ya. Sejam begini dijelasin gitu kan. Pasti gantian sama pasien lain yang ngantri gitu kan. Dan nggak bisa lama-lama gitu. Tapi Alhamdulillah atas izin Allah malam ini dokter bisa hadir dan menjelaskan begitu gamblang ya tentang menopause dan juga tips-tipsnya. Nah, sebelum diakhiri, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, tapi mungkin boleh raise hand ya. Hanya 3 penanya terlebih dahulu karena mengingat jam. Tapi udah ada yang nanya duluan ini di kolom chat. Yang lain, apa ada yang ingin langsung berbicara gitu? Tapi raise hand dulu gitu. Nanti saya persilahkan baru dibuka mic-nya gitu.
Atau saya bacakan dulu aja ya, Dok. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Ya, mangga, mangga. Ya. Bismillah, saya Roza dari Cimanggi. Setahun terakhir ini tiap kali haid paling cepat 2 hari. Itu pun keluarnya juga sedikit, bukan darah segar. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Padahal saya sudah tidak KB lagi dan berharap tiap bulannya haid lancar. Ini dari Mbak Roza. Mungkin bisa ditulis Mbak usianya berapa? Jadi sudah setahun terakhir tiap kali haid sebentar gitu Dok. Cuma 2 hari. Usianya 37 tahun. Keluarnya juga sedikit, bukan darah segar dan sudah tidak KB lagi. Tapi kenapa seperti itu begitu? Hmm, Berharapnya sih bisa haid lancar gitu usia 37. ya, siap, siap. 37 tahun. Hmm. Eh, ini kalau nanya di forum gini berarti boleh dibahas ya, Bu Roza ya. Nggak, Insya soalnya Allah perempuan semua kok Dok ini khusus eh wanita. apa ya, kadang kan apa ya, manusia itu ya Allah tuh tailor made ya. Kita selalu berbeda dengan kembaran kita pun kita beda. Jadi kalau kenapa haidnya nggak lancar, lihat dulu 37. Kalau 37 belum perimenopause ya. Perimenopause tadi kalau secara teori paling cepat 40, tapi kebanyakan orang Indonesia tuh 45 lah. Yang kedua, Oh, punten nih, biasanya saya nanyain, ya. tinggi badan, berat badan berapa ya? Tuh seneng makan manis nggak gitu? Karena sekarang dengan pola makan yang Korean and Japanese food itu, saya mungkin teman-teman bisa browsing ya. Sebenarnya sudah banyak tahu ya tentang polycystic ovarian syndrome. Jadi itu salah satu penyebab gangguan haid terbanyak ya, baik di remaja. Saya paling muda itu dapat pasien PCOS ya, haidnya nggak lancar gitu, cuma sedikit flek-flek aja. Saya bilang kalau flek-flek itu belum terhitung haid ya, karena secara yang diberitakan lewat hadis pun itu jumlah darah, bau, dan warnanya tidak memenuhi kriteria haid. Jadi saya kadang-kadang kalau flek-flek, saya tanya sama pasien, ini udah dari kapan? Haid terakhir lancar kapan? Kalau misalnya pakai KB, KB-nya apa? Kalau KB-nya suntik 3 bulan atau yang base-nya hormonal, biasanya dia butuh waktu yang lebih lama untuk regularitasnya itu timbul lagi. Kadang-kadang 3 sampai 6 bulan baru kita haid yang bagusnya itu keluar lagi ya. Jadi sebenarnya ya saya juga semakin kesini semakin tua gitu ya. Saya merasa KB itu sebenarnya suatu tools yang sebenarnya banyak kurang baiknya buat kita ya. Kadang-kadang saya pikir kadang-kadang zolim juga gitu ya. Makanya saya sangat selektif, ini perlu nggak ya, ini nggak perlu. Kalau perlu banget, oke. Kalau nggak usah gitu ya. Kalau nggak kita kalenderan aja gitu ya. Karena hormonal cocok-cocokan. Kedua tadi masalah tinggi badan, berat badan berapa. Kemudian pola makan. Nah, sekarang pola makan kita lebih bergeser ke arah karbohidrat sederhana dan gula-gulaan, itu membuat indung telur kita itu jadi eh, hormon insulin ya, kadarullah ya, ini masya Allah ya, Allah menciptakan hormon insulin itu bukan hanya untuk mengatur kadar gula darah kita, tapi dia jadi growth factor indung telur kita. Jadi kalau kita banyak konsumsi tepung manis, eh, gula-gulaan ya, karbohidrat lah, tepung, mie, gorengan ya gitu kan, kita sering banget ya makan begitu, kita nggak diabetes gitu, tapi sel telur kita itu akan kecil-kecil yang seharusnya dia tumbuh menjadi besar tiap bulan dan menghasilkan hormon yang seimbang untuk menebalkan dan menipiskan dinding rahim kita sehingga ada siklus haid yang teratur, itu tidak terjadi gitu. Makanya kalau ada pertanyaan kayak gini, saya nanyanya nanti nyerempet-nyerempet, nanyain berat badan, makannya apa. Maka tadi saya bilang nih, kalau nanya di sini berarti siap-siap di tahu semuanya gitu ya. Jadi Tadi untuk berat badannya 55 Dok. Berat badannya 55 dan suka pedas katanya. oh gitu. Tingginya berapa? Anak sekarang juga Otomatis. langsing-langsing ya. Saya kan gitu. Ibunya Iya. kakak sih kurus dokter gitu. Terus pas saya USG perutnya saya buka, perutnya ada gelambirnya. Aku bilang, kakak kamu masalah olahraga ya? Iya, aku senengnya main di depan laptop. Terus jajannya GoFood. Ya, jadi mungkin seakan posturnya dia kurus, tapi timbunan lemak di daerah lingkar perutnya itu yang bermasalah seperti itu. Ya, Hmm. Bu Roza, mungkin nanti kalau pada saat ada flek lagi, sebaiknya diperiksa apakah fleknya itu memang
dikarenakan masalah gangguan haid atau di luar haid. Itu sih yang perlu diperiksa dulu. Dan kemudian nanti gimana caranya untuk mengembalikan siklus ya tergantung penyebabnya apa. Tapi kebanyakan penyebabnya yang tadi saya sampaikan ya, polycystic ovarian syndrome karena masalah pola makan. Ini Oh gitu. ibu-ibu Iya kayaknya siap. senengnya curhat di chat ya, nulis. Iya nih ada dua lagi dok. Dok ingin tanya nih ya, apa itu menopause dini gitu? Kan tadi kalau menopause itu Hmm, normalnya 40-45 kan ya mulai startnya gitu kan. Tapi hmm. ada yang disebut menopause dini itu apa sih dan bagaimana seseorang kok bisa dikatakan menopause dini? Terus bagaimana penanggulangannya? Itu yang kedua. Sekalian aja ya dok biar jawabnya bareng nih ada yang ketiga. Efek Hmm. premolut bagi wanita premenopause apa saja. Itu loh yang kalau kita umroh Kayaknya atau mau haji kan umroh suka ya, yang dikasih premolut gitu ya. kayaknya mau umroh. Nah, ya konsultasi dulu sekalian ya kan mumpung mumpung dokter gitu langsung. Iya gitu dok. Baik, yang Bu Retno izin menopause dini. Jadi sebenarnya untuk usia menopause kalau di Indonesia ya kita paling cepat itu sebenarnya usia 55 sampai 60 itu statistik Hmm. statistiknya ya. Dan kalau misalnya menopause dini itu memang secara definisi haidnya berhenti di bawah usia 40. Nah, ini kalau kebanyakan pasien memang ada ini ya, ada penyebab biasanya sakit apakah ada kista besar kemudian ini nukleurnya diambil ya sehingga memang hormonnya turun seperti itu bisa juga. Dan penanggulangannya bagaimana? Nah, ini tergantung. Jadi ketika saya sekolah itu ini ya, ada pasien. Nah, ini kebanyakan pasien yang memang ada kanker ovariumnya ya. Jadi memang harus ada bagian yang diambil sehingga hormon perempuannya turun. Nah, ini biasanya mau nggak mau eh, menanggulangannya dengan pemberian hormon replacement terapi. Tapi itu juga tergantung tujuan dari pasien kita ya. Pernah juga punya pasien kanker stadium 3 masih pengen hamil yang seperti itu tuh mau nggak mau kita backup eh, hormon, dia bisa hamil dulu, udah alhamdulillah senang dapat satu dia langsung udah dok habis ini saya nggak mau, yang penting udah bisa. Jadi tergantung nanti tujuannya mau apa nih, mau promil kah atau mengurangi keluhan kah. Tapi rata-rata menopause dini itu terjadi karena ada penyakit sebelumnya, yang itu harus membuat kita dokter tuh mengambil tindakan, misalnya diambil lindung telurnya, seperti itu. Gitu dok. Atau Yes. beberapa pasien saya itu teman-teman yang dengan masalah tiroid maupun autoimun biasanya itu juga agak siklus haidnya itu agak bermasalah dan kadang-kadang berhenti dikarenakan mungkin pengobatannya. Jadi pengobatannya itu menekan Sebabkan. imunnya dan menekan hormon lainnya seperti itu. Oh gitu. Jadi mempengaruhi ya dok. Mm. Terus tadi yang ketiga yang efek premolut. Nah, bagi yang Efek premenopause apa? premenopause ya sebenarnya ini sih kalau pada pasien apa premenopause misalnya umroh gitu ya terus dikasih Primolut nanti biasanya ibu-ibu seneng tuh dok saya haidnya lancar lagi tapi biasanya hanya 3 bulan 4 bulan habis itu mulai gak ngaco lagi ya kadang-kadang beberapa pasien ada yang seperti itu. Kenapa? Karena Primolut itu isinya progesteron jadi dia fungsinya untuk tadi ya kalau misalnya tebel nanti dia bantu nipisin jadi yang tadinya kadang-kadang udah mensnya sedikit-sedikit terus misalnya dok saya mau umroh terus kadang-kadang kan saya gini bu enggak lah enggak haid saya bilang gitu tapi kan ibu-ibu suka nggak pede kan bilang gini udahlah dok minum obat aja walaupun nggak enak kembung-kembung dikit ya kalau pakai Primolut kadang-kadang begah kembung agak pusing kalau saya kadang-kadang suka ganti dengan yang lain ya. Tuh, tapi biasanya pada fase perimenopause beberapa pasien yang tadinya mungkin udah mulai agak ngaco haidnya itu kadang-kadang habis pulang umroh alhamdulillah dok lancar lagi gitu. Jadi seneng gitu. Tapi biasanya ya itu hanya 3 4 bulan habis itu kembali lagi ya. Insya Allah tidak ada efek yang membahayakan ya. Seperti itu. Iya, baik, Dok. Dok, kalau misalnya ini mah karena saya penasaran aja sih ya, Dok, ini
Hmm. ada perempuan ya usianya tuh di bawah 37 mungkin 36 atau 35 gitu tapi dia sudah melakukan tindakan steril ya Hmm. digunting ya itunya apa sih apa Saluran saluran. telur. Nah ya terus kemudian haidnya tidak lancar apakah nantinya dia akan menopause dini atau enggak ya apa gimana gitu apa ada efek yang berbahaya kah gitu. Steril ya. Jadi untuk steril sendiri sebenarnya indikasinya perlu kehati-hatian ya. Kalau memang kehamilan berikutnya membahayakan nyawa ibu, kalau kita itu kan kita mendahulukan ibu ya, maka itu jadi pilihan steril. Nah, steril itu macam-macam juga. Ada yang sekedar mengikat, ada yang motong. Nah, ini tergantung tekniknya. Nah, terkadang itu karena gimana sih saya gambarin ya. Jadi saluran telur itu kayak tangan kita kanan kiri. Nah di bawah, nah ini kan kayak gamis saya nih ada wingnya gini. Nah di bawah wing ini itu berjalan pembuluh darah yang selain dia memberikan nutrisi untuk saluran telur, dia ngasih saluran telur dan indung telur. Nah itu kadang-kadang kalau tekniknya mungkin kurang baik atau terlalu kenceng, itu aliran darah yang ke indung telurnya akan berkurang. Jadi kadang-kadang ada gangguan haid seperti itu. Beberapa pasien ada gitu, menceritakan gitu, dok kok kayaknya mensnya nggak ini ya, jadi on off seperti itu. Jadi memang saya waktu sekolah ujian steril itu benar-benar diingetin. Pokoknya ini ngejiratnya yang benar. Jangan sampai arteri ovarika, maksudnya arteri yang memperdarahi indung telur itu kejirat. Karena itu berarti nanti nggak ada nutrisi ke indung telurnya bisa mati ya, bisa bisa menopause gitu. Gitu. Kalau Jadi yang digunting berarti eh, nggak ada dong yang nggak ada aliran. saluran telurnya. Jadi kalau kata orang Sunda dijingjut gitu loh, ditekuk, terus diikat. Oh, Ada yang diikat, ada yang dipotong. Nah, pada proses pengikatan itu, ya itu harus hati-hati karena memang itu kecil-kecil ya. Jangan sampai keambil arteri yang apa pembuluh darah besar yang memang memberikan nutrisi pada indung telur. Jadi memang kalau tadi kasusnya tadi memang harus dicek lagi apakah memang karena proses sterilnya atau masalah metabolik yang tadi saya sampaikan ya, masalah PCOS seperti itu. oh iya baik. Nah, sebelum berakhir ini dua pertanyaan terakhir ya. Ini ada tiga sih ya. Tapi tiganya saya bacain langsung mungkin ya nanti dokter jawab langsung. Tapi setelah ini udah ya nggak ada pertanyaan lagi ya sahabat Sabila. Boleh nitip pertanyaan nanti mungkin sampaikan di grup. Mungkin nanti saya atau kami akan sampaikan ke dokter. Tapi jawabnya nanti mengikut mengikut ke kesempatan dokternya ya karena kan kalau namanya dokter pasti inilah banyak kesibukan gitu kan belum ke rumah sakit dan lain-lain. Ini tiga pertanyaan terakhir saya bacakan ya dok ya. Dok, kalau usia 48 sudah gak haid 1 tahunan, apakah itu sudah termasuk menopause dan tidak haid lagi gitu? Atau bisa haid lagi atau tidak atau sudah menopause? Nah, yang kedua, Hmm. promil dengan apa? Di promil di fase perimenopause, apakah mungkin dan bagaimana resikonya? Atau mungkin ini baru mau promil kali ya, tapi pada fase perimenopause. Oh. Terus yang terakhir, adik saya sudah lama operasi pengangkatan indung telur sebelah kanan. Pasca operasi sampai sekarang tidak haid. Apakah ada pengaruh hormon bagi tubuh atau memang akan seperti itu? Tiga terakhir ya dok itu. Kalau pertanyaan ibu-ibu rasanya rasa ujian nasional gitu ya. Saya kalau ujian nasional Kayaknya ujian susah-susah. langsung semuanya gitu ya, Masya Allah. Ya Tapi kalau kata ampun. guru saya, nanti kamu kalau ketemu pasien beneran itu akan lebih jelimet ya yang seperti ini. Iya juga ya, ini kan gambaran dari seorang pasien atau yang berkonsultasi dengan dok. Ya, Jen yang pertama ya, jadi Bu Dwi 48 tahun udah nggak haid. Kalau secara definisi iya menopause, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada keluar darah lagi, nah itu sebaiknya periksa. Kenapa? Karena kita tantangannya di Indonesia, terutama di Jawa Barat, kita kanker mulut rahim itu masih jadi nomor satu sebenarnya. Dan itu sebenarnya bukan hanya yang seperti mungkin kita dengar waktu SD, SMP, banyak guna ganti pasangan, enggak. Tapi karena memang ada virusnya, ya dia disebabkan kanker yang
ketahuan penyebabnya virus ya salah satunya kanker mulut rahim itu. Jadi eh ada kemungkinan bisa haid lagi nggak kalau misalnya memang sudah masuk fase menopause? Saya biasanya kalau saya pasien datang, dong aku udah 12 bulan nih nggak mens. Biasanya saya periksa dalam, saya lihat mulut rahimnya, ukurannya mengecil atau tidak. Kalau misalnya mulai mengecil, kemudian saya confirm dengan USG transvaginal, memang alat kandungannya ukurannya sudah atrofi atau mengecil, itu insya Allah memang sudah masuk menopause. Dan biasanya tidak ada episode berdarah lagi. Justru kalau ada episode berdarah, kita harus tanya ini darah dari mana nih? Khawatirnya apakah ada hormon dari luar? Ya, misalnya kita konsumsi apa yang membangkitkan hormon kita lagi, atau yang paling kita tidak inginkan itu tadi masalah kanker serviks seperti itu. Hmm. Ya. Oh. Kemudian ini kayaknya saya kenal nih yang tanya Prof. Rani bukan ya, promil dengan HRT di fase perimenopause. Jadi kalau untuk sekarang macam-macam ya orang berumah tangga. Saya juga kemarin usia 46 nikah yang kedua dari yang pernikahan pertama nggak dapet, umur 46 terus pengen promil. Saya cuma bilang kalau masih haid kita periksa masih ada calon telurnya, insya Allah ya dengan bantuan hormon kita coba promil boleh. Ya, kecuali kalau udah menopause biasanya sel telurnya udah nggak ada ya, udah kecil-kecil atau kadang-kadang cuma satu atau dua. Tapi kalau perimenopause, kalau kita USG bentuknya masih normal ukurannya, kemudian sel telurnya masih banyak, tapi memang biasanya memang butuh tunjang hormon ya untuk promilnya. Kemudian resikonya apa? Resikonya biaya biasanya banyak karena hormonnya mahal. Tapi kalau untuk ke perempuannya biasanya itu ya lebih mual yang kayak gitu ya kita enek yang kayak gitu ya efek-efek hormon sama kayak kita misalnya menunda haid dengan primolut yang seperti itu ya. Jadi agak bloating, kembung, kemudian ada penumpukan cairan di perut ya beberapa kasus aja kayak gitu. Ya, tapi ibu-ibu hebat. Apapun yang dirasakan kalau promil maju terus. Pokoknya berasa nggak Bu? Enggak. Bismillah dok, pasti begitu kalau ibu-ibu. Masya Allah, Ya. keren banget ya. Adik saya sudah lama operasi. Ini lamanya berapa tahun? Yang sebelah kanan. Kemudian hasil patologi anatominya itu apa? Kelainannya itu apa? Seperti itu. Jadi mungkin apakah ada ke arah. Jadi gini ya, kista itu nih menurut saya penting untuk disampaikan ya. Alhamdulillah ini ditanyakan. Kista, kalau kita ada kista di indung telur itu kemungkinannya memang tiga. Jinak, borderline ataukah ganas. Nah ini kalau habis pengangkatan indung telur kanan itu hasil patologi anatominya apa? Apakah ke arah tadi jinak, cancer atau borderline? Borderline itu maksudnya dia besar tapi sebenarnya dia malu-malu kucing gitu. Jadi dia jinak aja tapi badannya aja gede gitu ya. Nah, ini yang perlu info yang sebenarnya perlu yang penting untuk ditanyakan. Hasil patologi yang kemarin dari yang diangkat itu apa? Jangan-jangan memang sengaja ditahan untuk eh tidak haid ya, misalnya kista endometriosis. Ya, kista endometriosis biasanya untuk ngecilin atau pasca pengangkatan itu dokter akan memberikan hormon supaya tidak haid. Jadi supaya mencegah si kista endometriosisnya atau kista coklat itu tumbuh lagi seperti itu. Dan ini maksudnya apakah ada pengaruh hormon bagi tubuh? Iya, ya tentunya ada. Ya, jadi siklus haid itu makanya ibu-ibu kan kalau aduh belum mens pasti udah senewen, udah apa segala macam gitu. Karena suatu yang normal itu yang siklus yang tiap yang kadarullah Allah jadwalkan ke kita itu memang harus terjadi dan itu sebenarnya untuk kesehatan kita juga gitu. Kenapa kita ada hamil, kenapa kita ada menyusui itu adalah fase istirahat indung telur kita itu sebenarnya mencegah cancer seperti itu. Jadi apa yang Allah gulirkan untuk kita itu memang sesuatu yang kalau kita eh, terhenti prosesnya itu pasti ada efeknya ke tubuh seperti itu. Ya, jadi nanti Bu Ari nanti tanya sama adiknya kistanya apa jenisnya, kemudian apakah sudah dikonsultasikan ke dokter objinnya, karena beberapa kasus kista tertentu memang kita press hormon supaya nggak haid, supaya nggak tumbuh lagi. Pertimbangannya seperti itu. Ya. Hmm, Jadi gitu.
kalau sama dokter ngobrol aja, tanya, jangan pas di rumah nanti bingung. Ya, begitu. Kalau perlu dicatat kalau anak-anak sekarang tuh kan Gen Z datang tuh pertanyaan 20, 30 gitu. Udah banyak banget ya eh itu hak ibu-ibu ya sebagai pasien untuk benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik seperti sama dokternya tuh ya. Ya mungkin itu Masya aja Allah, dari saya. ya mungkin itu aja. Iya betul dong ini udah cukup malam. Wah Masya Allah terima kasih ya dokter atas penjelasannya yang begitu jelas dan menambah ilmu tentunya ya. Dan banyak juga di sini tuh Sabila yang usianya ya antara 35, 30 gitu dok sampai 40 sampai sampai 60 juga. Jadi terutama yang di bawah 40 kan ini apa ya pelajaran berharga gitu ya langsung dari dokter sejam lebih gitu dibahas. Alhamdulillah banget lah pokoknya mendapatkan materi yang mendalam. Buat dokter, terima kasih ya Dokter Reginta Yasmin yang telah menjelaskan materinya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dapat bersilaturahim kembali dengan tema yang lain. Baik Amin. untuk sahabat-sahabat Sabila semuanya, dipastikan sudah isi daftar hadir ya semuanya. Masya Allah nih tadi saya lihat sampai 79 nih, sekarang sekitar 75-an lah ya. Ya, boleh boleh ucapkan terima kasih dong di kolom chat buat Dokter Reginta nih. Terima kasih dok, gitu. Terima kasih dok. Boleh di kolom chat ya, di apa? Dituliskan gitu ya. Eh ya, acara demi acara, alhamdulillah telah kita lewati dari tadi pembukaan, kemudian tadi juga ada sambutan dan lain-lain gitu. Terus kemudian penjelasannya juga, alhamdulillah, masya Allah lengkap banget ya. Jadi antara kalau saya sih ya dok, karena masih di bawah 40 ya antara deg-degan, tapi ya Bismillah ya. Tadi dokter bilang kan semua semua fase memang harus kita lalui. Toh dulu juga waktu kita kecil pas gede nanti melahirkan gimana ya nanti menyusui gimana gitu tapi nyatanya melahirkannya lebih dari satu kali gitu jadi ya insya Allah lah nanti juga akan kita bisa melewati masa-masa perimenopause, menopause dan postmenopause dengan bahagia dengan apa ya penuh keikhlasan dan insya Allah kita jalani gitu dengan apa ya tenang gitu dan diisi dengan tadi ya apa ibadah yang banyak, sosialisasi juga, sama mencari ilmu juga ya dok ya. Tadi juga dokter cerita, bener juga sih ya. Kalau di Salimah kan ada lansia ya dok, sekolah lansia dan lain sebagainya itu lansia itu semangat semangat loh gitu ya, berkegiatan, terus pokoknya sangat ikut aktif gitu kalau kita ngadain kegiatan untuk apa lansia lansia gitu yang sudah di atas 50 begitu ya. Kita baca hamdalah bersama-sama ya sahabat Sabila. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hmm, segala yang baik datangnya dari Allah, yang kurang-kurang saya mohon maaf sebagai MC apabila banyak salah-salah kata atau dalam penyebutan nama dan lain sebagainya. Saya Intan Sofia Novianti, sampai jumpa di kegiatan Sabila bulan depan insya Allah ya. Dan tadi udah di spill ya, nanti di bulan Oktober insya Allah Salimah akan mengadakan lagi kegiatan besar seperti Salimah Expo Jilid 2. Dan kalau teman-teman mau request tema kegiatan Sabila, boleh langsung aja nanti ditulis di apa di grup Sabila seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi